Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا أيها المسلمون jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kita di dalam hari-hari di bulan suci ini. Tentu ini merupakan kesempatan yang mesti kita banyak-banyak syukuri, dan bukan hanya mengucap alhamdulillah saja, tapi lebih dari itu kita realisasikan bentuk rasa syukur kita dengan memanfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan atau dalam rangka mentaati perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya menyampaikan sebuah ayat yang setidaknya ada 3 amalan yang bisa kita lakukan dan kita ambil dari ayat ini lalu kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Di dalam surah Fatir ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi sudah kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan senantiasa menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sir, diam-diam, maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu tidak lain mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dari akhir ayat ini bisa kita simpulkan bahwa tema ayat ini adalah 3 amalan yang ketika kita lakukan ini merupakan sebuah perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak akan merugi. Dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam tafsirnya yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, beliau menafsirkan kalimat innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, ini maksudnya adalah mengkaji perintah-perintahnya dan mereka mengerjakannya. Ya, dan terhadap larangan-larangannya mereka membenarkan dan meyakininya serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ya. Serta mereka tidak mengutamakan apa-apa yang bertentangan dengannya dari pendapat-pendapat manusia. Dan mereka pun membaca lafaz-lafaznya dengan mempelajarinya, membaca artinya dengan menghayatinya, dan goal yang terakhir adalah
menyimpulkan serta mengamalkannya. Maka kalau kita simpulkan bahwasanya di kalimat pertama, innalladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah ini bukan sekedar membaca dari segi lafaz saja, ya. Lafaz pun penting, memang sangat penting. Maka step pertama, ya, dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari lafaznya dulu, huruf per hurufnya dulu, sebagaimana kita belajar berbicara bahasa Indonesia, ya. Kita dikenalkan huruf-huruf A, B, C, D, dan yang lainnya. Maka ketika kita ingin memperlancar bacaan Al-Quran kita, ya, yang dipelajari huruf per hurufnya dulu. Ketika membaca Al-Quran itu sudah sampai ke tahap yang lancar, maka kita selingi waktu-waktu membaca Al-Quran kita dengan membaca terjemahannya. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau sudah bisa paham sendiri tanpa membaca terjemahan, ya. Nggak usah baca terjemahan, sudah paham, gitu ya. Lalu ketika sudah membaca terjemahannya, tentu Al-Quran ini tidak bisa kita tafsirkan sendiri dengan pemahaman kita yang mungkin begitu pendek dibandingkan pemahaman para salafus salih. Maka kita cari kitab-kitab yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat tertentu, supaya kita tidak salah tafsir, tidak salah mengamalkan, ya. Karena setelah kita membaca tafsirnya, merenungi maknanya, jika ada perintah maka kita jalani, dan jika ada larangan maka kita jauhi, ya. Dan itu adalah realisasi yang terbesar daripada yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Sehingga yang disebut yatluna kitaballah ini bukan hanya membaca lafaz-lafaznya saja, tapi lebih dari itu, yakni merenungi sampai mengamalkannya. Kemudian setelah menjelaskan tentang membaca Al-Quran secara khusus, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan juga kalimat setelahnya, wa aqamus shalah, yakni mendirikan sholat, ya. Sholat yang kita ketahui yakni imaduddin, ya, merupakan tiang agama. Was-sholatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya bagi kaum muslimin, ya. Dan standar keimanan dan tanda ketulusan dalam berislam adalah sholat. Realisasi dari keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, ya. Sebutkan bahwasanya sholat itu adalah tiang agama, ya. Ini sering disampaikan di mimbar-mimbar tentunya, yang mungkin sudah berulang kali kita dengar, bahwasanya bagaimana bangunan ketika dibangun tanpa tiang, tentu bangunan tersebut akan rapuh, mudah runtuh. Maka begitu pula agama kita. Jika seseorang yang beragama Islam lalu sholatnya ini bolong-bolong, alias tiangnya ini retak-retak, ya, atau bahkan hampir rapuh, ya, maka dengan mudahnya keimanan seseorang itu bisa tergadaikan, karena tiangnya saja sudah lemah, sehingga agamanya pun akan mudah runtuh. Itu analoginya. Lalu amalan yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan tentang pemberian nafkah kepada kaum kerabat, fakir miskin, anak yatim, dan yang lainnya, baik dalam bentuk zakat, kafarah, nazar,
dan berbagai bentuk sedekah yang lainnya. Ya. Sirran wa alaniyah. Ya, dalam ayat ini membuktikan bahwasanya boleh seseorang ketika berinfak itu secara terang-terangan. Ya, alhamdulillah di program DKM Masjid ini membuka peluang infak bagi kaum muslimin. Ya, kalau saya lihat daftarnya itu sekarang sudah mencapai 27 juta sekian dari target kita 34 juta dengan berbagai program yang nanti mungkin akan dijelaskan dan sudah tertera di spanduk. Maka ini merupakan peluang yang sangat besar bagi kita untuk beramal solih, dan boleh ya, sedekah itu enggak melulu harus ini dari siapa, hamba Allah. Enggak apa-apa, kita tulis juga namanya, enggak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk memotivasi, siapa tahu ada orang lain yang melihat nama kita ya, lalu dia termotivasi. Ternyata temannya ini mudah berinfak. Dengan wasilah kita, maka orang tersebut pun ikut-ikutan berinfak. Dan kita telah menularkan secara tidak langsung, secara tanpa sadar, tidak menularkan yakni kebiasaan atau sebuah amalan, dan boleh jadi pahalanya juga akan mengalir untuk kita. Sirran wa alaniyah, secara diam-diam maupun terang-terangan. Ya, yang tentunya semuanya harus didasari dengan niat yang tulus, yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta itu tentu diawali dengan niat yang ikhlas, tulus karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini, apabila di bulan-bulan sebelumnya ya, bacaan Al-Qur'an kita itu one day one juz atau one month one juz, satu bulan satu juz gitu ya, maka hendaknya di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Kalau satu bulan satu juz, kita naikkan minimal 2 juz satu bulan ya. Atau bisa one day one juz, satu juz satu hari, sehingga bisa khatam sampai akhir Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lainnya sholat kita masih jarang di masjid, maka di bulan Ramadan ini maksimalkan sebisa mungkin kita sholat berjamaah di masjid ya. Kalau belum terbiasa melaksanakan sholat sunnah, maka biasakan sholat sunnah, sehingga ketika nanti kita keluar lulus dari madrasah Ramadan, amalan-amalan ini kelak akan menjadi kebiasaan yang baik untuk menjalankan hari-hari kita di luar Ramadan. Dan yang terakhir tadi, yakni menginfakkan sebagian harta kita. Kalau sebelum-sebelumnya kita jarang ya mengulurkan tangan kita untuk berbagi ke sesama muslim, maka di bulan Ramadan ini waktunya kita panen, waktunya kita memanen ya, memanen pahala. Maka ringankanlah tangan kita untuk memberi, walaupun hanya sebutir kurma ya. Memang semuanya diawali dari hal yang kecil ya. Hari pertama sedekah 2.000, hari kedua sedekah 5.000, hari ketiga 10.000, terus naik. Niscaya insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa ringan dalam mengulurkan tangan kita untuk menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan hakikatnya kepada kita. Mudah-mudahan 3 amalan ini Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa mudah untuk melakukannya, karena semuanya itu jelas sangat berat kalau bukan karena bimbingan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam segala amalan-amalan kita yang kita cita-citakan, dan amalan-amalan kita yang kita harapkan akan menjadi kebiasaan baik di luar Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.